Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Qala at-taqwa wa husnul khuluq. Wa su'ila ma aktsaru ma yudkhilun nar. Qala al-ajwafan al-famu wal faraj. Rawahu Ibnu Majah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini rahmat dan karunia Allah masih mengantarkan kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat beliau, ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Ya Rasul, apa-apa saja yang banyak memasukkan orang ke surga? Nabi menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Kemudian Nabi juga ditanya, ma aktsaru ma yudkhilun nar. Apa yang banyak memasukkan orang ke neraka? Nabi menjawab, al-ajwafan, dua lubang, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadis ini perlu kita renungkan, perlu kita sikapi untuk memudahkan jalan kita mendapatkan surga.
bahwa yang banyak membuat orang masuk surga itu pertama takwa. Kenapa takwa? Karena takwa itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan di banyak ayat dikatakan oleh Allah, surga itu disediakan untuk orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang mengamalkan ajaran Allah. Dia pelajari Al-Quran, dia pahami Al-Quran, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang bertakwa itu selalu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Sering orang menyebut takwa itu takut. Ya, takut itulah yang membawa dia mentaati Allah. Tak sama jawab takut ke makhluk. Kalau takut ke makhluk kita menghindar. Tapi kalau takut ke Khalik kita mendekat. Takut je Allah, mendekat kepada Allah. Takut je harimau lari. Takut je orang mailak. Jadi takut ke Allah, mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Sering ingat Allah. Sering sebut nama Allah. Sering baca ayat Allah. Sering berkunjung ke rumah Allah. Itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin diakui oleh Allah benar-benar bertakwa. Tak mungkinlah orang yang jarang menyebut nama Allah, jarang berzikir kepada Allah, jarang membaca ayat Allah, jarang datang ke rumah Allah, dia bertakwa. Itu tidak mungkin. Nah, jadi makanya kita miliki takwa kalau kita ingin mendapatkan surga. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Kenapa akhlak? Karena akhlak itu hasil. Kenapa dalam hadis ini Rasul tidak bilang sholat, puasa, zakat? Kenapa tidak dibilang itu yang banyak memasukkan orang ke surga? Karena semuanya itu berakhir dengan akhlak. Jadi menentukan orang kau taat atau tidak, akhlak kan? Akhlak. Kenapa kita katakan akhlak? Akhlak itu hasil. Kalau ibaratkan sebatang pohon, akidah itu akar. Batang, dahan, daun itu ibadah. Buah itulah akhlak.
Bila orang merasa berhasil bercocok tanam, kokoh tanamannya, kadang batangnya banyak, dahannya rimbun, daunnya labik buah. Kalau hanya batang gadang, dahan banyak, daun labik, tidak berbuah, setahun 2 tahun dicarian kapak, ditabang, ada gunanya. Apa maksudnya Pak dan Ibu? Ada orang rajin beribadah, parangai tidak berubah, tidak ada gunanya. Bagaimana kok bisa terkait itu? Ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Sembahyang orang, sembahyang lawak, puasa orang, puasa lawak, kemesaji orang, kemesaji lawak. Tak bisa. Ibadah dengan baik itulah nangka membuat awak berakhlak mulia. Seluruh ibadah itu mengarahkan awak ke situ, gunanya untuk itu. Dan untuk cari pahala, saudara Pak. Bangkok sembahyang cari pahala enggak. Untuk mendapatkan husnul khuluq, akhlak yang baik. Suruh sembahyang berjamaah untuk apa? Nak sadar awak baraso di sisi Allah awak kesamo, hilang sifat angkuh dan sombong. Bagaimana kok sama? Tidak ada orang yang boleh dibedakan dalam masjid. Tidak ada boleh dibedakan dalam masjid. Sebenarnya kebiasaan penghormatan 1 sampai 20 itu dalam masjid tidak perlu deh. Jantung belau gilanya yang terhormat bapak itu, yang terhormat bapak itu dalam masjid tidak perlu Pak. Oh gubernur wali kota tidak ada dalam masjid dah. Dalam masjid dah hamba Allah sadonya. Itu harus ya. 2 sampai 6 boleh disiapkan dalam masjid kayaknya. Imam di belakang imam orang yang pandai jadi imam. Koknya sakit imam, koknya pingsan imam, koknya lapeu 2 imam. Sembahyang berjamaah tidak putih maju di belakang imam. Makanya di belakang imam kalau tidak pandai jadi imam jangan situ tagak. Lain dari itu tidak ada cerita. Dulu pernah Pak Tri Sutrisno ke Bukit Tinggi ketika beliau wakil presiden. Jumaat di Masjid Agung. Yang sawale lapano masjid orang tahu wakil presiden ke Jumaat sinan. Nyisi kawan sampai ke mungkopan lah. Masuk Pak wakil presiden lah mengecek pengurus. Bapak-bapak yang di saf pertama geser ke belakang. Ma bisa orang menggeser lagi. Lapade. Alat kasak kusuk lah orang menggeser. Pak Triko dek le banyak je tahu jo agama. Kecek beliau dari tanah, Pak, biar aja Pak saya di sini aja. Nyuwun pengurus musajid orang Pak, kecil. Sudah sembahyang, salam, ndak berzikirnya kaja orang dah. Basalam jo beliau. Mengecek ke pengurus musajid, tolong jangan bersalaman dengan Bapak Wakil Presiden kita, beliau capek. Kayak tangan lo Pak Tri tadi, biar aja Pak tidak apa-apa, biar aja tidak apa-apa. Kecil jamaah ke pengurus, jangan satu lo gitu. Orang yang tahu Pak. Jadi sia-sia lah, kok terlambat tiba di masjid, tagak di belakang. Jangan nyelonong-nyelonong ke mungko, bergeser-geser lo orang berlawak. Itu aturan.
Untuk apa, Bu? Menyadarkan kita dalam masjid pangkat tidak ada, jabatan tidak ada. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, yang tahu siapa yang bertakwa hanya Allah. Wah, nak tahu Pak? Tak bisa ke Pak Ibu mengecek dalam masjid kini ko Afrizal Taib yang bertakwa belum tahu deh. Banyak mungkin Bapak dan Ibu ko lebih bertakwa dari yang kecek Allah. Disuruh bahu bersentuhan, nak teraso dah awak berdosa nak hitam putih kulit pendek tinggi buruk gagah badaket tagak bersentuhan bahu. Tak boleh ada beda-beda lah. Habis salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tak peduli awak sia, saling mendoakan. Biasakan saling mendoakan. Itu yang dilatih dalam sholat. Harusnya dibawa ke dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tapi banyak orang itu hanya ketemu dalam sholat, di luar sembahyang lain lo parangnya. Kau nak kita katakan tadi sembahyang lain. Tapi akhlak tidak berubah. Tak berhasil itu, gagal. Dia kehilangan yang membawa dia ke surga. Puasa tak itu je menyadarkan awak berasa di dunia ko banyak orang lapar, ada solo lapar ko awak. Sehingga kita awak lapar, ketika awak lapar tak kana. Boleh neki beko sanjo. Ini beko sanjo beko bisa dipupuhan kata raga. Tapi ada orang nanti hari lapar. Tolong. Zakat kepedulian awak, haji nak tahu awak betapa banyaknya makhluk Allah. Tak begitu butuh benar Allah jawab dong. Itu mengko ada diskusi mengecian kalau tak namu patuh aja perintah Allah, jangan tinggal di bumi Allah, jangan tinggal di bawah kolong langit Allah, barangke dari bumi ko Allah punya. Allah tak butuh jawab banyak makhluk na elok-elok na lain yang ketujuh dari Allah. Disadarkan awak di situ. Jadi yang banyak memasukkan orang ke surga takwa, husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi sekecil apapun ibadah yang kita lakukan kok dapat. Ayo berubah perangai awak ini. Batambah elok. Nah, kemudian Nabi juga ditanya, ma aktsaru ma yudkhilunna? Apa yang banyak memasukkan orang ke neraka? Dua lubang. Pertama mulut. Kenapa mulut? Mulut kok banyak dosa, Pak. Keluar ke dalam bisa dosa. Nan keluar bisa dosa, nan masuk bisa dosa. Nan keluar kok kato-kato, nan masuk nan haram bamakan dia. Jadi keluar ke dalam bisa berdosa mulut. Itu kok banyak membawa orang ke neraka. Mengecek, sumarang mengecek. Duto, punjiang, fitnah, adu domba, menyakiti orang. Tak dipelihara mulut. Makanya disuruh wa hafizil lisan. Pelihara lidah. Pelihara lidah. Kalau tidak dipelihara tanpa disadari. Mau tahu kawan bu, elok otak, abe kau tidak sadar sewak tibo senya di mama tu.
Lo awalnya kok pindah sadar sudah lah macam-macam sendiri. Astagfirullah lah kemudian baru astagfirullah tekan. Situ lidah. Situ mulai. Nabi itu dijago tuh. Tak ada dalam sejarah Nabi pernah berdusta. Tak ada dalam sejarah Nabi pernah mengadu domba, menggunjing, memfitnah. Tak pernah. Tapi kalau beliau digunjing, tak tangguhan-tangguhan. Beliau difitnah, luar biasa. Tapi beliau selalu pelihara mulut. Hebatlah Nabi Harun. Harun itu Nabi paling pintar bicara. Bukan dia ahli pidato, ahli ceramah. Harun kalau bicara hati orang sana mendengar. Kok asalnya kecil, sana hati orang. Indak mengecek Harunnya nanti-nanti nek kawan. Duduk rami-rami tekai ko tu aduh Harun, urang hani yang sadoe. Mangga menunggu Harun mengecek. Nyajak gede kawan pulang, ndak mau ada pulang awak lela tunggu lalu entah mengecek ta Harun sebentar lagi. Reba tak. Tak semua jawab ada awak lah mengecek awak engkau memilin paru kawan. Lala jangan mengecek jangan skip paru dia nyama baru orang nanti. Harun nak ditunggu. Karena keceknya itu menyejukkan, menyenangkan. Itu nang keluar berupa nan masuk alai sembarang makan saya. Nabi dengan yang syubhat saja takut. Kenapa kita dengan yang haram tidak takut? Nan ragu saya. Kau ye leha ambo atau tidak kah? Itu syubhat tu. Ragu awak entah awak punya entah tidak. Dihindari dengan Nabi. Awak lah jaleh ndak punya awak, lah jaleh ndak harap tu awak. Apalagi dunia penegakan hukum serupa iko, lah jaleh ndak punya awak. Ada peluang membawa ke pengadilan, bawa je lah dulu sidangan untuk amanah. Kadonya lah yakin ndak inyo punya tu. Dibawa ke pengadilan. Maklumlah pengadilan kok kadang-kadang pengadilan setan, pengadilan jahiliyah, pengadilan PKI, kadang-kadang urang pelaksananya. Nang kalah bisa jadi manang, nang manang bisa jadi kalah. Halalkah untuk awak walaupun awak manang di pengadilan dunia? Tidak. Pengadilan yang diakui benar itu hanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa macam-macam padanya. Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan tidak sah atau batal. Kamu bawa harta itu ke pengadilan untuk disidangkan agar kamu dapat memakan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu itu bukan hartamu. Tadinya Allah. Makanya hati-hati. Nang keluar dari mulut nan elok, nan masuk nan elok. Dan tidak patut masuk jangan dimasukkan melalui mulut awak. Kemudian yang kedua yang banyak memasukkan orang ke neraka itu adalah kemaluan. Apa itu? Zina. Kenapa zina? Zina dosa besar, bukan dosa kecil. Sittun khisalin, 6 macam balasan disiapkan untuk pezina. Apa yang 6? Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 terima di dunia. Yang di dunia apa? Fayadhabul baha wa yanqisul umur wa yurasul faqir. Menghilangkan kegairahan hidup, memendekkan umur, mewarisi kefakiran.
Kalau tidak harta fakir, jiwa fakir. Wa ammal lati fil akhirah, balasan akhirah, fasaktullah su'ul hisab, azaban nar. Fasaktullah apa? Kemarahan Allah. Dalam setiap tahap yang kita lalui Allah marah. Mau mati, kerja Allah ke Israel, ranggui ense keluar. Jangan dimain-main. Di dalam kubur, langkang kepala kecil Tuhan kemungkar yang nangkir. Jangan dikasih ampun. Di padang mahsyar abuh sampai manggalaga. Kamali campaan ke alam neraka. Itu kemarahan Allah. Su'ul hisab, seburuk-buruk perhitungan dia ditimbang balik dia ke kita. Kenapa? Dosa zina besar. Azab benar, azab neraka. Jadi kalau kita ingin selamat, ya, pelihara mulut, pelihara kemaluan. Jadi Bapak dan Ibu, ini perlu menjadi renungan kita. Kita usahakan terus kita menjadi orang bertakwa. Kita usahakan terus agar kita berakhlak mulia, karena ini yang banyak memasukkan orang ke surga. Kita jauhi, kita pelihara mulut kita, kita pelihara kemaluan kita, agar kita terhindar dari neraka. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.